Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau tanam sawi. Jadi sebelumnya kita cangkul dulu tanahnya supaya gembur. Terus kita bersihkan juga dari rumput-rumput yang udah mulai tumbuh. Nah, seperti ini dicangkul sampai rata. Kemudian nanti kita bakal bikin tanda supaya jaraknya sejajar gitu ya, teman-teman. Untuk jaraknya agak rapat sedikit kita buat biar pas tumbuh daunnya panjang ke atas semua, nggak melebar ke samping. Dan yang pastinya ini bikin hemat lahan juga, jadi muat banyak di sini ya teman-teman. Di bagian depan ini ada sayuran pakcoy yang udah kita panen kemarin. Kalian bisa lihat di video sebelum ini. Jadi masih ada sisanya yang belum habis dan belum bisa dipanen karena masih kecil-kecil. Waktu pertama kali kita tanamin sawi itu jaraknya lumayan seperti ini karena kita mikirnya perlu jarak yang cukup biar tumbuhnya bagus mengingat daunnya yang cukup lebar. Ternyata malah lebih bagus ditanam jarak dekat, daunnya ke atas semua nggak melebar kemana-mana. Jadilah sekarang kita buat dulu jarak antara tanamnya supaya berjajar dan rapi. Terus di sini juga ada tanaman cabai, padahal aku tanamnya asal-asal aja di sela-sela daun bayam karena nggak ada tempat lain, biar nggak kebuang bibit cabai yang udah aku semai waktu itu. Alhamdulillah tumbuh subur seperti ini yang udah mulai berbuah. Alhamdulillah lumayan banyak buahnya dan bagus ya teman-teman. Nah, seperti ini buahnya lurus dan lumayan panjang-panjang. Gimana teman-teman, tertarik juga buat nanam cabai? Kalian bisa coba dulu tanam 1 biji dalam pot atau di dalam polybag. Oke, lanjut ke sini lagi kita mau pindahin tanam sawi. Ini udah kita kasih lubang berjajar, jadi tinggal kita pindahkan aja seperti ini. Biar lebih mudah dan cepat, jadi kita buatkan dulu tandanya untuk jarak berapa senti gitu ya. Terus kita buat lubang dan tinggal kita pindahkan satu-satu. Untuk pemula cocok nih cobain nanam sawi dulu karena perawatannya cukup mudah. Jangan lupa disiram aja sehari 2 kali. Nggak dikasih pupuk pun dia bakal tumbuh ya teman-teman. Terus kalau dikasih pupuk ya lebih bagus. Kalau mau organik juga bisa ya teman-teman, dipakai pupuk kandang gitu. Terus kalau ada hama, kami pengalamannya pernah ada hama kutu daun itu banyak banget, jadi kita semprot aja semuanya juga bakal hilang. Tapi kalau nggak disemprot ya nggak ada cara lain sih. Pokoknya buat kalian yang mau coba nanam sayur, cobain deh tanam sawi. Insya Allah bakal tumbuh tanpa perlu perawatan yang ekstra banget ya teman-teman. Terus masa panennya juga lumayan cepat, kurang lebih 1 bulan udah bisa dipanen. Nah, beginilah penampakan tanaman sayur di halaman depan rumah. Jadi ini udah kita panen beberapa hari yang lalu. Sebelumnya di sini full bayam lebat banget, masya Allah, sampai pohon cabai ini nggak kelihatan. Nah teman-teman, beginilah penampakan kebun sayur yang ada di halaman depan rumahku. Jadi ini udah kita panen beberapa hari yang lalu. Sebelum kita panen di sini penuh dengan sayuran bayam ini. Oke, mari kita lihat bayam yang kita panen kemarin apa udah muncul pucuk barunya. Nah, ini dia pucuk baru udah sebesar ini ya teman-teman. Jadi untuk sayur bayam dan kangkung memang bisa dipanen berkali-kali, cukup sekali tanam aja, tentu dengan perawatan ya teman-teman. Ternyata di pinggir sini juga ada 2 tanaman pakcoy, entah dari mana terbang bijinya ke sini. Jadi dia tumbuh sendiri tanpa perawatan. Tiba-tiba kita lihat udah segede ini. Nggak ada yang nyiram juga, tapi mungkin ada kena percikan air waktu kita nyiram tanaman lain ya teman-teman. Di halaman depan ini khusus tanaman sayur yang kecil-kecil kayak bayam, sawi, pakcoy, terus ada juga kangkung, ada tomat sama cabai rawit dan cabai keriting. Pokoknya satu tempat ini harus full dengan berbagai macam tanaman lainnya. Untuk perawatan sayuran ini alhamdulillah belum ada kendala. Mudah-mudahan subur terus apa yang kita tanam ya teman-teman. Jangan lupa diawali dengan bismillah.
Nah, ini ada beberapa cabai di bagian sudut ini terserang hama kutu daun yang putih-putih kayak gini. Memang ciri khas kutu daun di tanaman cabai itu seperti ini ya teman-teman. Cara mengatasinya cukup disemprot racun pembasmi kutu daun. Kalau kita lihat udah ada kutu langsung dibasmi supaya nggak nyebar ke tanaman lain. Mudah-mudahan ini bisa tumbuh subur. Ini mungkin kurang matahari di bagian sini makanya muncul kutu putih ini. Nah, teman-teman, di sini kangkung yang udah aku panen kemarin udah mulai tumbuh ya, insya Allah kurang lebih 10 hari lagi udah bisa dipanen kembali. Masya Allah banget, ini cepat kali tumbuh ya teman-teman. Ini udah dikasih pupuk habis kita panen kemarin. Bayam ini juga mulai banyak lagi. Oke, mari kita ke tanam sawi lagi. Jadi ini udah hampir siap kita tanamnya. Nanti bakal aku update lagi penumbuhan sawi ini di video lainnya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga jadi inspirasi buat teman-teman di rumah. Dan salam kenal buat teman-teman yang baru bergabung di sini. Ikuti juga kegiatan berkebun kita lainnya ya teman-teman. Nah, ini dia pakcoy yang masih kecil belum bisa dipanen. Terus di sini juga ada sawi yang keselip, biji sawi sama pakcoy itu sama ya teman-teman. Jadi sering ketukar gitu. Nah, salah satu cara merawat kebun sayur adalah dengan membersihkan rumput-rumput di sela sayuran ini ya teman-teman. Biar tumbuhnya subur, tidak terganggu dengan rumput. Jadi nutrisinya bakal diserap semua oleh tanaman sayur. Tapi kalau lagi musim hujan seperti sekarang ini itu Masya Allah tumbuh subur sayur dengan rumputnya sekalian ya teman-teman. Walaupun kita cabut setiap hari itu pasti nggak akan habis-habis, tapi kita usahakan kita bersihkan yang udah besar-besar ya teman-teman. Nah, ini kita siram pupuk dulu sawi yang tadi kita tanam. Sekalian kita siram sama tanaman lain juga. Untuk pindah tanam sayuran di sore hari ya teman-teman. Supaya nggak langsung kena matahari. Nah, ini dia pupuknya. Seperti ini penampakan. Jadi kita kasih pupuknya 1 sendok makan. Kemudian dicampur dengan 1 ember air. Terakhir kita siram dengan air biasa. Lanjut kita pindah ke halaman belakang. Di sini juga ada beberapa macam sayuran. Jadi kita siram dulu semuanya karena ini udah sore. Jadi siramnya pagi dan sore ya teman-teman. Nah, di sini ada tanaman gambas juga. Udah cukup lama kita tanamnya, kurang lebih 5 bulan masih berbuah alhamdulillah. Dan ini ada 2 buah yang udah bisa dipanen. Jadi kalau udah sebesar ini langsung dipanen aja, nggak bisa dilama-lamain lagi. Pernah sekali pas kita petik dalamnya tuh udah keras, jadi diusahakan langsung dipetik kalau udah mulai besar ya teman-teman. Untuk sayuran gambas ini lumayan susah perawatannya, tapi alhamdulillah juga bisa dipanen beberapa seperti ini. Terus di sini juga ada terong yang udah mulai berbuah. Nah, di belakang sini juga ada ternakan kelinci, yang ini masih kecil-kecil kita taruh di kandang semua. Ada 2 lagi yang besar itu kita biarkan lepas, nggak kita masukin kandang. Siapa di sini yang suka pelihara kelinci juga ayo komen di bawah. Kalau kalian suka nanti aku bikin video khusus kelinci ya teman-teman. Kelinci-kelinci ini tahu banget kalau kita samperin ke kandang pasti pada berdiri di pintu minta dikasih daun atau rumput gitu ya teman-teman. Jadi kelinci ini kita kasih pakan yang kita beli dan memang selalu tersedia di kandang. Kalau untuk rumput sama daun itu kita kasih sebagai makanan selingan aja, biasa kita kasih pagi dan sore. Nah, ini aku kasih daun pisang. Daun pisang ini bagus untuk kelinci ya teman-teman, bisa jadi obat alami. Terus juga selain daun pisang bisa daun pepaya juga bagus untuk obat. Kelinci ini paling aktif dia pas malam hari ya teman-teman. Jadi sore itu langsung kita taruh rumput yang banyak supaya cukup untuk semalaman. Pagi-pagi pas kita lihat kelinci ini pada berdiri pintu tungguin kita samperin. Lucu-lucu banget nggak sih ya kan teman-teman. Jadi setiap hari Minggu kelinci-kelinci ini semuanya kita lepas karena kita cuci kandangnya. Oke, lanjut kita mau kasih juga daun pisangnya untuk kelinci yang di bawah. Ini udah pada berdiri tungguin. Lucu banget Masya Allah. Jadi ini kesukaan anak-anak, makanya kita pelihara kelinci sebanyak ini.
Tapi kalau yang udah besar itu nggak selucu ini lagi sih, kadang dia suka gigit juga. Kalau yang kecil-kecil ini lincah sekali ya teman-teman. Kalau udah di luar kandang tak kemana-mana larinya, susah banget kita tangkap untuk balikin ke kandangnya. Untuk kelinci yang besar kayak gini nggak kita kandangi, kita biarin aja karena mereka kalau di kandang itu pada nggak mau makan, jadi kita lepasin aja kayak gini. Tapi kalian lihat teman-teman, ini si coklat lagi ngapain coba. Dia nih selalu makan daun tomat, terus daun terong. Kalau daun kari baru muncul, pucuk baru udah habis dimakan sama dia nih. Alhasil daun kari itu nggak pernah tumbuh besar, selalu dimakan sama dia. Terus daun cabai juga dimakan, pokoknya semua yang ada di sini. Nah ini dia si putih satu lagi, dia nggak suka makan banyak, paling dia tuh makan sedikit terus suka ngumpet di bawah tanaman lain. Si putih ini memang pendiam, dia beda sama si coklat ini. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video aku hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe, udah like dan komen di video aku sebelum ini. Dan salam kenal buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku. Semoga jadi inspirasi buat teman-teman yang mau mulai berkebun. Ya, bisa dicoba dulu yang mudah-mudah. Oke, sekian dulu video aku hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.